Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Live Event dan akan menginformasikan terkait pimpinan DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan periode 2024-2029 resmi dilantik di ruang sidang paripurna pada hari ini. Pelantikan dihadiri PJ Bupati Luwu Muhammad Saleh beserta unsur Forkopimda dimulai pukul 10.30 WITA pada tanggal 14 Oktober 2024. Untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Luwu. Ada rekan Sauki. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan Ilu. Baik, rekan Sauki dapat disampaikan kepada Tribuner seperti apa pada pagi tadi prosesi pimpinan DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan periode 2024-2029 dilantik di ruang sidang paripurna. Ya, benar sekali rekan Ilu bahwa tadi ada dilaksanakan pelantikan untuk pimpinan DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan periode 2024-2029 dan pelantikan tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Luwu, Bapak Muhammad Saleh dan unsur Forkopimda. Kedua pimpinan yang itu dilantik yang ini Ahmad Ghazali dari Partai Nasdem, dia dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Luwu, sedangkan Andi Mamang dari Partai Gerindra, dia dilantik sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Luwu. Pelantikan tersebut juga berlangsung dan dilantik langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa, yakni Andi Ada, dan keduanya kemudian membacakan sumpah untuk melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Luwu. Begitu rekan Ilu. Dan juga pada prosesi pagi hari tadi, rekan Sauki, siapa saja mungkin yang menghadiri prosesi pagi tadi dan mungkin apa yang disampaikan juga oleh PJ Bupati dari Luwu pada saat menghadiri pelantikan pada pagi hari ini? Ya, dalam sambutannya tadi PJ Bupati Luwu, Muhammad Saleh menyampaikan bahwa setelah pelantikan ini unsur pimpinan DPRD Kabupaten Luwu itu bisa segera merampungkan alat kelengkapan dewan agar ke depan bisa tentunya lebih maksimal dalam menyerap aspirasi warga. Karena sekaligus tadi dibacakan juga beberapa kelengkapan dewan seperti badan anggaran, badan perumus, dan juga komisi-komisi. Namun untuk ketua komisi sendiri masih akan dilakukan rapat anggota dan menentukan siapa yang akan menjadi ketua komisi. Jadi untuk Kabupaten Luwu sendiri ada 3 komisi, komisi 1 sebagai pemerintahan, komisi 2 untuk tugasnya sebagai membidangi ekonomi dan keuangan, dan komisi 3 membidangi pembangunan. Begitu rekan Ilu. Baik, dan juga rekan Sauki dikabarkan pula bahwa ketua satu dari wakil pimpinan satu dari DPRD Luwu ini masih kosong begitu, masih lowong. Apakah juga ini akan artinya mengganggu nanti bagaimana jalannya kinerja dari DPRD Luwu sendiri atau seperti apa? Ada komentar mungkin? Ya, betul sekali. Jadi untuk jabatan Wakil Ketua 1 seharusnya diisi oleh kader Partai Golkar. Namun hingga pelantikan tadi pagi, SK dari Partai Golkar belum sampai ke Sekretariat Dewan, sehingga diambil keputusan untuk nantinya Wakil Ketua 1 akan dilantik terpisah setelah pelantikan Ketua dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Luwu. Setelah dikonfirmasi, Kabak Umum dan Keuangan Jamal Hidayat mengaku bahwa fungsi legislatif itu tidak terganggu akibat belum adanya figur Wakil Ketua 1. Jadi dua pimpinan ini diharapkan bisa menjalankan fungsi-fungsi legislatif untuk melengkapi alat kelengkapan dewan. Sebelumnya juga kami telah mengonfirmasi Sekretaris DPD 2 Golkar Luwu, Husbitori, dia membenarkan bahwa hingga kini SK dari DPP Golkar itu belum tiba di DPD 2 Golkar Luwu, siapa yang akan menjadi Wakil Ketua 1 untuk DPRD Luwu periode 2024-2029. Begitu rekan Ilu. Baik, namun apakah ada informasi kapan kira-kira begitu pelantikan terpisah ini akan dilaksanakan, baik itu dari
DPRD dan juga informasi dari Golkar di Luwu? Ya, untuk pelaksanaan pelantikan terpisah ini untuk Wakil Ketua 1 akan dilaksanakan ketika SK dari Partai Golkar itu sudah tiba atau sudah diserahkan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu. Menurut informasi dari pimpinan Golkar di daerah bahwa sebentar lagi SK tersebut akan diserahkan dari DPD 1 Golkar Sulsel ke DPD 2 Golkar Kabupaten Luwu. Jadi hanya tinggal menghitung hari lagi, mungkin di akhir bulan ini akan ada pengumuman siapa yang akan menjadi Wakil Ketua 1 untuk Partai Golkar. Begitu kan ini. Baik, dan juga setelah dari pelantikan ini, rekan Sauki, apa kemudian agenda terdekat dari DPRD Kabupaten Luwu yang akan segera dibahas begitu? Apakah terkait APBD dan lain sebagainya? Ya, ya betul sekali kan itu salah satunya adalah pembahasan terkait APBD yang akan dibahas oleh ke-35 anggota DPRD Kabupaten Luwu, dan sudah ditetapkan tadi juga beberapa alat kelengkapan dewan. Jadi salah satunya untuk kembali membahas terkait siapa yang akan menjadi ketua komisi untuk ketiga komisi ini, karena berbeda dengan Banggar dan Badan Perumus, untuk komisi ini merupakan ex officio, jadi tidak langsung ditetapkan tadi di sidang paripurna. Begitu rekan Ilu. Dari pimpinan DPRD Kabupaten Luwu yang terpilih dan juga sudah dilantik, apakah rekan Sauki sempat mewawancarai dan mungkin apa tanggapan dari beliau? Ya, boleh ulang. Baik, rekan Sauki, dari pimpinan DPRD Kabupaten Luwu yang sudah dilantik pada pagi hari ini, apakah rekan Sauki dapat atau sempat mewawancarai beliau atau apa yang sempat disampaikan pada saat pelantikan hari ini? Ya, untuk penyampaian tadi dari Ketua DPRD Luwu, Ahmad Ghazali, menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi komitmen moral, bukan hanya sebagai agenda pelantikan saja, tetapi juga diharapkan semua anggota DPRD Kabupaten Luwu menjalin sinergitas baik dengan eksekutif maupun masyarakat, karena sinergitas ini sangat penting untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Luwu. Begitu rekan. Sauki dari Kabupaten Luwu atas laporannya terkait pimpinan DPRD Kabupaten Luwu yang telah dilantik pada pagi hari ini. Dan juga Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa prosesi pimpinan DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang dilantik pada pagi hari ini. Pelantikan dihadiri oleh PJ Bupati Luwu Muhammad Saleh beserta unsur Forkopimda dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Jabatannya hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Biloba miring tanggal 10 garis miring tahun 2024 tentang peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu masa jabatan. 3. Penjabat Bupati Luwu yang mulia Ketua Pengadilan. Daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan jabatannya hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Biloba miring tanggal 10 garis miring tahun 2024 tentang peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
daerah Kabupaten Luwu masa jabatan 3. Penjabat Bupati Luwu yang mulia Ketua Pengadilan dibuang ini 1 2 ini 1 2 daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan jabatannya hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Biloba miring angka 10 garis miring tahun 2024 tentang peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu masa jabatan 3. Penjabat Bupati Luwu yang mulia Ketua Pengadilan dibuang ini 1 2 ini 1 2 daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan jabatannya hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Biloba miring angka 10 garis miring tahun 2024 tentang peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu masa jabatan 3. Penjabat Bupati Luwu yang mulia Ketua Pengadilan dibuang ini 1 2 ini 1 2 daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan jabatannya hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Biloba miring angka 10 garis miring tahun 2024 tentang peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu masa jabatan 3. Penjabat Bupati Luwu yang mulia Ketua Pengadilan dibuang ini 1 2 ini 1 2 daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan adalah mengandung tanggung jawab terhadap
Bangsa dan Negara Republik Indonesia, tanggung jawab dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan jabatannya hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Belopa miring tanggal 10 garis miring tahun 2024 tentang peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu masa jabatan 3. Penjabat Bupati Luwu yang mulia Ketua Pengadilan Dibuang. Ini 1, 2. Ini 1, 2. daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan jabatannya hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Belopa miring tanggal 10 garis miring tahun 2024 tentang peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu masa jabatan 3. Penjabat Bupati Luwu yang mulia Ketua Pengadilan Dibuang. Ini 1, 2. Ini 1, 2. daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan jabatannya hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2024. Kita memang sudah pantau di medsos ada, tapi itu tidak ada kewenangan kami ke situ. Begitu tidak ada surat masuk, kami tidak. Ini kan begini kan, ini kan sebenarnya sudah lama ya ada surat dari Nasdem, sudah ada Gerindra gitu. Apakah karena lambatnya ini pelantikan akademik gara-gara menunggu dari Golkar atau seperti apa sih sebenarnya? Tidak. Jadi sebenarnya kalau beberapa kabupaten kota itu lu termasuk cepat. Iya. Untuk penetapan pimpinan definitif. Jadi terakhir ini Kak, ini tadi kan sudah untuk fraksi komisi sudah ada nggak ketuanya siapa? Jadi ya begini. Jadi tadi sudah diumumkan itu alat kelengkapan, tapi tidak diumumkan khusus untuk alat kelengkapan yang tidak ex officio. Contoh Bapemperda, komisi-komisi itu ketuanya dipilih oleh anggota yang ada di dalam. Ya. Ya, jadi anggota yang memilih yang bisa kelengkapan. Beda dengan Banggar dan Bamus itu ex officio pimpinan. Artinya meskipun cuma dua pimpinan tetap berjalan agenda. Berjalan, iya. Siap. Komisi 2, komisi 3 itu ini mungkin saya dikasih edukasi ke masyarakat itu mengenai apa saja gitu. Nggak bisa. Nanti akan diatur di dalam tata tertib bahwa komisi 1 membidangi pemerintahan, komisi 2 membidangi ekonomi dan keuangan, komisi 3 membidangi pembangunan. Ya, ada memang di tata.
Demikian Tribun Timur Live Event kali ini. Tribuners, jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilude Pisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.